Shalom untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada saat ini. Hari ini kita boleh sharing, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sesi yang kedua tentang khotbah akhir zaman, khususnya di dalam satu tema perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Karena itu sebelum kita memulai, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di dalam sorga. Berilah Bapa kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami Bapa dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mohon belas kasih-Mu, dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doakan. Haleluya. Amin. Di sesi khotbah saya yang kedua tentang khotbah tentang akhir zaman, yang spesial kita mengambil satu teladan, satu contoh perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau yang di sesi pertama kita berbicara khotbah akhir zaman yaitu tentang kebenaran, hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Karena itu kita akan kembali untuk merenungkan firman, untuk membaca, memperkatakan di Matius 25, 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Di sini dikatakan hal kerajaan surga. Berarti kita berbicara tentang hal kerajaan surga di hari-hari akhir zaman. Kalau Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di atas perikop Matius 24-25 akan tertulis khotbah tentang akhir zaman. Berarti di Matius 24 dan 25 keseluruhan itu berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan untuk setiap kita boleh mengerti bahwa Matius 24 dan 25 keseluruhan adalah berbicara tentang khotbah akhir zaman. Dan hari ini kita ambil salah satu, yaitu tentang gadis bijaksana. Dan ternyata pada waktu itu di ayat yang pertama dikatakan, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Jadi ada 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Next. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain
dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Hari ini Bapak ingatkan untuk setiap kita untuk kita berjaga-jaga di hari-hari akhir. Karena hari ini khotbah tentang, kita akan berbicara tentang akhir zaman, dan kita perkecil khotbah itu mengambil satu perumpamaan, yaitu tentang 5 gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Di mana dikatakan satu cerita pada waktu itu ada 10 gadis yang menyongsong mempelai. Dan mereka, status mereka saat itu adalah sebagai mempelai. Menyongsong mempelai, untuk menjadi mempelai. Dari sini kita bisa berbicara bahwa yang kita bahas saat ini bukan berbicara tentang jemaat yang saat ini mungkin tidak melakukan satu aktivitas gereja atau tidak melakukan sesuatu apapun. Tetapi kalau kita berbicara tentang mempelai, itu berarti kita berbicara tentang umat pilihan Tuhan yang sebenarnya tingkatnya sudah tinggi, yaitu sebagai mempelai. Sebagai tingkat terakhir di mana kita akan bertemu dan akan menyatu selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang dikatakan 5 gadis yang bodoh, itu bukan berarti orang yang sembarangan. Bukan umat Tuhan yang sembarangan. Tetapi sebenarnya adalah umat-umat Tuhan yang sudah mempersiapkan diri juga. Di situ dikatakan mereka membawa pelita. Mereka sudah membawa persiapan untuk gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh juga membawa, tetapi mereka tidak cukup. Kita butuh satu persiapan, Bapak Ibu. Kita butuh satu hikmat. Kita di hari-hari ini boleh cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya suka dengan nama di tempat ini, di mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan, yaitu satu nama yang diberikan smart people. Di hari-hari akhir memang kita harus smart. Kita harus pandai, kita harus cerdik. Kalau enggak gitu, kita akan sia-sia. Di hari akhir Tuhan akan berkata, banyak orang akan berkata kepadaku, "Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Aku mengusir roh-roh jahat dan roh-roh jahat itu pergi." Tetapi apa kata firman Tuhan? "Enyah engkau pembuat kejahatan." Kenapa orang yang bisa bernubuat, orang yang menyembuhkan orang yang sakit, orang yang bisa mengusir roh-roh jahat, bukankah itu adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dipercaya memiliki karunia kuasa dari Bapa? Tetapi kenapa Bapa mengatakan, "Enyah engkau pembuat kejahatan"? Karena itu kita harus menggali benar-benar kebenaran firman Tuhan. Hari ini ada perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan di atas dikatakan bahwa hal kerajaan surga, berbicara hari ini kita akhir zaman berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga bukan berbicara tentang makan dan minum. Tapi kerajaan surga kita boleh baca saja di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemarin kita sudah bahas yang sesi pertama tentang kebenaran. Hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Di hari-hari akhir ini, Bapa merindukan setiap kita untuk mengerti,
untuk melangkah, untuk berjalan bersamanya seperti yang Dia inginkan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi setiap orang di hari-hari akhir ini, engkau harus memikirkan tentang bagaimana kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makanan dan minuman. Yang kedua, kita akan bahas tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera sebelum kita melangkah? Damai sejahtera menurut Kamus Indonesia adalah keadaan batin yang bebas dari rasa gusar, rasa ngeri, rasa takut. Jadi damai sejahtera menurut Kamus adalah keadaan batin yang bebas dari rasa gusar, rasa ngeri, rasa takut. Sedang dari bahasa Ibrani, kata damai sejahtera disebut atau tertulis dengan perkataan shalom yang sering kita perkatakan, yang memiliki arti sehat, utuh, keadaannya baik dalam segala hal. Jadi damai sejahtera itu adalah sehat, orang yang sehat, tubuh, jiwa, dan rohnya. Juga utuh, keadaannya baik dalam segala hal. Itu arti damai sejahtera. Nah, hari-hari ini, orang yang mengerti bahwa di hari-hari akhir ini adalah akhir zaman. Kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus hidup di dalam ketetapannya Tuhan. Yang pertama kemarin tentang kebenaran, dan hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Sedang damai sejahtera adalah berkata tentang keadaan yang utuh, keadaan yang sempurna dalam seluruh hidup kita. Yang dipenuhi dengan damai sejahtera, keadaan yang sempurna. Tapi bagaimana dengan kita hari-hari ini? Seringkali karena persoalan, seringkali karena pergumulan, seringkali karena sesuatu hal yang Tuhan izinkan kadang-kadang untuk melatih kita, untuk mendidik kita, atau karena dosa pelanggaran kita. Kita harus masuk di dalam satu pengajaran Tuhan. Saya tidak pernah menerapkan kepada jemaat. Setiap orang yang sedang mengalami ujian, baik itu sakit penyakit, keuangan, trauma, kepedihan, dibully, dan lain sebagainya, merupakan suatu penghukuman dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang saat ini menerima didikan Tuhan, saya tidak pernah menyebut mereka sebagai orang hukuman. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan tidak ada lagi penghukuman. Yang ada adalah pendidikan Tuhan, pengajaran Tuhan. Persoalan yang kita alami seringkali membuat kita hilang damai sejahtera. Keadaan kita tidak utuh lagi. Keadaan kita tidak sempurna lagi. Keadaan kita menjadi tidak stabil. Karena adanya ujian-ujian pergumulan ataupun karena dosa pelanggaran yang kita buat. Sehingga kita harus hilang, kita harus kehilangan damai sejahtera itu. Dan hari-hari akhir ini, kalau kita mau disebut sebagai wanita, gadis-gadis yang bijaksana, yang dikatakan gadis-gadis sampai menyambut datangnya mempelai, dia bisa masuk kepada ruang perjamuan kawin, adalah gadis-gadis yang mempersiapkan diri. Bukan hanya itu saja, tetapi dia ada persiapan lebih, ada persiapan ekstra yang melebihi dari umumnya orang. Bapak Ibu jangan berbangga diri atau Bapak Ibu merasa kalau engkau hari ini sudah disebut orang mungkin menilaimu sebagai baik. Tapi kejarlah di antara semua yang baik, jadilah yang terbaik di antara yang baik itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan dan pemenangnya hanya satu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pikirkanlah tentang perkara-perkara yang di atas. Hari ini Tuhan ingin engkau, hari ini kita semua belajar tentang kerajaan Allah. Karena itu berbicara tentang akhir zaman.
Kita harus memikirkan tentang kebenaran yang kemarin sudah saya bahas di sesi 1. Kalau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara belum mendengar sesi yang pertama, supaya kita boleh lebih komplit, lebih paham, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, ditayangkan juga tentang sesi yang pertama tentang kebenaran. Hari ini saya tidak membahas tentang kebenaran, tapi saya membahas tentang damai sejahtera, hal yang kedua. Bapak rindu setiap kita memiliki satu motivasi, bahwa di dalam hidup kita full 24 jam, kita tidak boleh, sekali lagi saya katakan, tidak boleh kehilangan damai sejahtera itu. Di saat engkau kehilangan damai sejahtera itu, berarti engkau keluar dari kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah berbicara tentang salah satunya adalah damai sejahtera. Kejarlah damai sejahtera itu. Galilah damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera yang dimaksud di tempat ini, kita akan baca di Filipi 4 ayat yang ke-7. Firman yang sungguh luar biasa. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Di Filipi 4 yang ke-7, ini berbicara tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang harus kita pelajari, yang harus kita kejar, yang harus kita dalami, yang harus kita raih di hari-hari akhir ini. Kalau kita mau disebut sebagai memiliki predikat adalah gadis-gadis yang bijaksana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera yang dari Bapa, damai sejahtera yang dari Dia. Tidak ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak ada damai sejahtera yang dapat memelihara hati kita, yang dapat memelihara pikiran kita tetap stay di dalam Kristus Yesus. Hanya damai sejahtera yang dari Allah. Karena itu Bapak rindu pada saat ini, kejarlah damai sejahtera itu. Kalau hari ini badai sedang menimpa keadaanmu, engkau sedang mengalami satu kesesakan atau engkau mengalami segala problema, jangan sampai damai sejahtera itu tercuri dari hidupmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan itu. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan dia juga tidak dapat dicobai oleh siapapun. Tetapi kadang-kadang dia mengizinkan pergumulan itu. Supaya kita belajar. Bisakah di dalam segala ujian, di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesesakan kita, damai sejahtera itu tetap ada. Kita butuh belajar. Kita terus butuh pimpinan Roh Kudus. Kita butuh terus melekat kepada Dia. Karena kita tidak mungkin bisa. Secara otomatis, di saat badai itu datang, keadaan kita seketika biasanya, umumnya, tidak stabil. Ada yang mengambil posisi marah, ada yang mengambil posisi sedih, ada yang mengambil posisi menjadi stres, ada yang mengambil posisi tidak ingin melakukan segala sesuatu, ada yang mengambil keputusan untuk selalu berdiam diri dan selalu mengasingkan diri. Bahkan yang lebih parah lagi, dia mengambil satu keputusan untuk bunuh diri. Yang ini yang Tuhan tidak inginkan.
Kalau engkau mau disebut sebagai 5 gadis yang bijaksana, galilah damai sejahtera itu, kejarlah damai sejahtera itu. Luar biasa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa mengenal akan firman ini. Kita akan diberi karunia, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya adalah damai sejahtera yang tidak masuk di akal. Di saat badai kita bisa bersuka cita. Di saat disakiti kita bisa mengampuni. Di saat kita dalam keadaan yang terendah, kita bisa berkata, Engkau Allah yang terbaik. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu adalah kunci untuk memperoleh segala damai sejahtera. Itu adalah kunci engkau untuk memperoleh kemenangan dalam hidupmu. Seringkali orang kalau sedang mengalami segala ujian pencobaan, di situ perbedaan gadis 5, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada yang dia lulus di dalam ujian yang Tuhan izinkan. Atau sesuatu yang engkau harus bayar karena segala dosa dan pelanggaran kita. Memang Tuhan sudah membayar lunas dosa pelanggaran kita. Tetapi hukum tabur tuai itu tetap ada. Hukum tabur tuai itu tertulis di Alkitab. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi bukan masalah tentang penghukuman. Itu bukan penghukuman. Tetapi engkau menuai apa yang engkau tabur. Kalau engkau saat ini mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Hari ini kita harus smart, harus pintar, harus cerdik. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, engkau harus bisa memiliki damai sejahtera itu. Itu adalah bukti, itu adalah kunci, dan itu adalah sifat dari gadis-gadis yang bijaksana. Dalam keadaan apapun, meskipun saat itu dia menanti cukup lama, mungkin engkau lelah menghadapi pergumulan hidup ini, mungkin engkau sudah berpuluh-puluh tahun engkau mengalami sesuatu. Hari ini Tuhan mengingatkan, bangkit, carilah damai sejahtera itu. Kalau sampai hari ini engkau masih terpuruk, kalau sampai hari ini engkau masih sering stres, engkau masih sering galau, engkau masih sering sedih, engkau masih sering tidak ingin melakukan sesuatu apapun. Bahkan engkau menyalahkan kiri dan kanan. Engkau mencari apa yang bisa disalahkan atas segala persoalan yang kita alami saat ini. Itu jelas-jelas jauh dari sebutan gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana di akhir zaman ini adalah gadis-gadis yang bisa memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yang memelihara hati kita. Hati kita terpelihara. Hati kita tidak akan dipenuhi dengan kemarahan. Hati kita tidak akan dipenuhi dengan kebencian. Hati kita tidak akan dipenuhi dengan kepahitan. Hati kita nggak akan dipenuhi dengan segala yang jahat dan najis. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran yang ilahi. Itu adalah ciri-ciri gadis-gadis yang bijaksana. Dan berarti kita hidup stay di dalam damai sejahtera. Tinggal di dalam kerajaannya Allah. Tidak keluar. Di saat kita sedang mengalami satu pergumulan, mengalami persoalan, mengalami atau kita akan menghadapi hari-hari akhir ini. Engkau tetap menyikapi satu persoalan sebagai sesuatu hukuman, sebagai sesuatu kesalahan yang dari dirimu sendiri, sehingga engkau terus mengasihani diri sendiri, engkau menyalahkan diri sendiri, atau kebalikannya engkau menyalahkan orang lain, engkau akan semakin tertinggal. Engkau tidak lagi hidup dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah berbicara salah satunya tentang damai sejahtera. Pelajari. Kita akan baca 1 Korintus 10 ayat yang ketiga. Tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami. Saya berbanyak berbicara tentang pergumulan persoalan hari ini. Karena saya ingin Bapak Ibu memiliki damai sejahtera ini. 1 Korintus 10 ayat yang ketiga.
Maaf, mungkin ayat yang saya inginkan adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu, firman yang berkata, saya sangat amat termasuk tipe orang yang sangat mempercayai firman Tuhan. Apa yang dikatakan, yang tertulis di firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu ya dan amin. Itu benar. Dan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Apapun itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu saat ini mengasihani diri sendiri. Atau merasa engkau terkucilkan, engkau merasa orang yang dihukum Tuhan, merasa orang yang saat ini sangat amat menderita. Karena semua orang mengalami hari ini. Sesuai porsi masing-masing, sesuai didikan masing-masing. Kita mengalami pencobaan-pencobaan, tapi firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Karena di saat engkau mengalami pencobaan itu, Dia akan memberi kekuatan. Dia tidak akan memberikan satu ujian melebihi dari kekuatan kita. Dan kita akan memberi kekuatan kita untuk dapat menanggungnya. Jadi segala pergumulan mulai hari ini belajar untuk bijaksana dan pandai. Tenang. Percaya. Yakin bahwa sebenarnya pencobaan yang kita alami itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Seperjalanan hidup saya, saat ini saya berusia 54 tahun. Saya mengenal Tuhan. Saya mengiring Tuhan dari saya mulai kecil. Dari saya mulai sekolah minggu sampai hari ini. Saya sangat amat merasakan pemeliharaan Tuhan. Kekuatan janji-janji firman Tuhan. Tidak ada satupun yang Dia ingkari. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin mengklaim firman Tuhan, kok tidak sesuai? Itu bukan salah firman Tuhan. Kita yang belum paham hati Bapa. Kita yang belum mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan itu butuh proses. Untuk mengenal Tuhan itu butuh waktu, tidak bisa instan. Dan untuk mengenal Tuhan, seperjalanan hidup, kesaksian hidup saya pribadi. Ujian, kesesaan, penderitaan. Disitulah yang harus kita alami, yang kita alami mungkin karena juga dosa pelanggaran kita. Tapi saya juga bisa katakan, sampai hari ini, kemenangan yang saya peroleh. Kemenangan yang ilahi. Bahkan dari hari ke hari, dari pergumulan, dari persoalan itu, saya boleh melihat satu karya yang luar biasa. Saya boleh ketemu Allah yang hidup. Saya boleh mengenal Allah yang hidup. Karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan lari dari persoalan. Kita baca lagi. Yakobus 1:12. Tentang hadiah yang Tuhan berikan. Yaitu mahkota kehidupan. Bagi setiap orang yang menang atas pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, setiap orang, engkau harus memiliki damai sejahtera. Karena pencobaan yang sedang kita alami, itu supaya membuat kita untuk memiliki hati yang sikap karakter tahan uji. Kita akan kuat.
Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Ini tidak bisa diterima sembarang orang, Bapak Ibu. Mahkota kehidupan hanya didapat, hanya diterima kepada orang yang berbahagia, yaitu orang yang bertahan dalam pencobaan. Di sini dikatakan bertahan. Jadi kalau ada pencobaan pergumulan, jangan lari. Kalau engkau lari berarti engkau keluar dari kerajaan Allah. Engkau harus bertahan. Gali, pelajari, nikmati pergumulan itu bersama dia. Untuk mengenal dia lebih lagi. Mungkin Bapak Ibu semakin engkau mengalami ujian yang semakin keras. Semakin paling bawah. Disitulah kuasa Tuhan lebih nyata. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dinyatakan. Di mana kita saat ini sudah terpuruk dan kita tidak sanggup. Kita tidak bisa lari ke depan, kita sudah tidak mampu, kita ke belakang, tidak mampu, ke samping, kiri, kanan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti kita. Tidak ada satupun orang yang mau memahami kita. Disitulah bertahanlah. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu, saya mau sedikit kesaksian. Karena waktu itu saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya hanya kenal Tuhan. Tapi saya tidak tahu Tuhan. Perbedaan yang cukup besar. Yang satu tahu Tuhan. Tahu siapa Tuhan, Yesus namanya Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Tahu Tuhan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Tahu Tuhan dia yang membangkitkan Lazarus. Kita tahu Tuhan adalah Allah Israel. Kita tahu adalah Yesus adalah Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu. Yang bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Allah yang bisa melakukan, membangkitkan Lazarus dengan hanya berfirman. Hanya menyebut bangkitlah Lazarus dan orang mati itu bangkit. Yang mencelikkan mata orang yang buta. Menyembuhkan ya sakit yang lumpuh. Tapi kita cuma tahu. Kita tidak kenal. Pada waktu itu. Saya mengalami satu pergumulan yang menurut saya pada titik saya yang terbawah. Dan itu bertubi-tubi. Silih berganti. Diawali yang mungkin di sesi 1 saya sudah sedikit membahas tentang bagaimana Tuhan izinkan. Saya sakit kanker dan divonis dokter umur usia saya 3 bulan. Sisa tinggal 3 bulan. Karena sudah ada penyebaran di seluruh, di limpa saya, di getah bening, dan di mana saya tidak membahas tentang kesaksian ini. Tapi saya melihat, setelah itu, apakah setelah itu selesai? Setelah peristiwa saya sakit kanker, saya mengalami satu peristiwa yang menurut saya, orang kan punya ukuran masing-masing ya. Kita memiliki kekuatan masing-masing dan kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Tuhan memberikan kekuatan masing-masing. Dia tahu kadar kita. Karena Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, termasuk sakit kanker. Stadium akhir yang sudah divonis 3 bulan, itu biasa. Kalau kita ngomong sakit kanker yang sudah divonis dan kita ngomong itu pencobaan yang berat, kita tidak sesuai firman. Pada waktu itu saya tidak paham. Setelah saya sakit kanker, saya mengalami lagi ujian-ujian, pergumulan-pergumulan yang menurut saya lebih berat dari sakit kanker. Dan di saat saya sendiri, di saat saya tidak tahu harus melakukan seperti apa. Karena peristiwa yang saya alami adalah peristiwa yang saya tidak mengerti, yang tidak saya pahami. Ini apa? Ini kejadian apa yang saya tidak bisa pahami? Saya tidak bisa cerita di sini. Pokoknya intinya satu pergumulan di titik terendah saya.
titik terbawah saya. Di situ saya sendiri. Di tempat saya biasa berdoa. Di situ saya menangis. Jujur saat itu. Saya tidak ngomong secara doa. Tetapi saya akui hati saya menjerit. Saya bicara seperti ini. Bapak, tidak ada artinya aku hidup. Intinya begini, aku pulang aja Bapak. Karena aku sudah tidak kuat menghadapi semua saat itu. Dan di situ, saat itu juga, di saat saya benar-benar sudah tidak kuat menurut ukuran saya, yang karena saat itu saya tidak kenal Tuhan. Saya hanya Kristen yang tahu Tuhan. Di situ Roh Kudus hadir. Real. Dia katakan, aku bersamamu. Aku sekarang sedang memelukmu. Seberapa beban yang kamu tanggung saat ini, aku bukan Allah yang jauh. Aku bukan Allah yang saat ini tidak ada di sampingmu, di kirimu, di depan. Aku bersamamu. Andaikan gini, ujian saya itu, kesesaan saya, penderitaan saya saat itu, timbangannya 1 ton. Bapak ingin berbicara, saya permudah supaya perumpamaan ini mempermudah dapat diterima. Bapak cuma bicara, aku juga merasakan sama, 1 ton. Di situ saya begitu kagum dan luar biasa kepada dia. Di situ saya mulai belajar mengenal akan dia. Di situ saya menerima kekuatan yang luar biasa. Dia bukan Allah yang menguji kita, mengizinkan pencobaan-pencobaan itu hadir dalam kehidupan kita. Terus dia di atas di surga sambil menyaksikan kita. Dan kita dia Bapak cuma berbicara, kuat ya nak, kuat. Aku memberi kekuatan kepadamu. Tidak Bapak Ibu ternyata. Dia menyatu bersama hati kita. Dia menyatu bersama pikiran kita. Dia merasakan detak nafas kita. Dia merasakan cerita, kepahitan, kesedihan, keluka hatian kita saat itu. Itu di situ saya kagum yang luar biasa. Nggak ada pribadi yang seperti itu. Tidak ada seperti itu. Dulu mana saya bisa mengenal Allah yang seperti ini. Di saat penderitaan yang terbawah, tidak malah marah, tidak malah minta pulang saat itu, setelah itu ya. Tapi saya menemukan, saya bangga kepada Bapak. Itu bisa hanya diperoleh, engkau harus belajar, mengalami sekolah-sekolah ujian. Tidak bisa dibeli dengan pelayanan biasa. Engkau harus masuk di dalam satu ujian Tuhan. Yang dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Disitulah engkau akan menemukan mutiara-mutiara. Menemukan sesuatu yang ilahi. Ayo kita baca. Ada satu ayat yang luar biasa di Matius 13 ayat 44. Tadi di atas kita berbicara tentang akhir zaman dan akhir zaman itu berbicara tentang kerajaan surga. Nah, di sini kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Kita bisa mungkin pakai imajinasi kita masing-masing. Jadi kerajaan surga itu tentang harta yang terpendam di ladang. Jadi kita bisa bayangkan ada sebuah ladang dan di tengah-tengah situ ada harta di dalam tanah, di dalam ladang itu yang terpendam, yang ditemukan oleh orang. Ya, waktu itu saya menemukan di situ Bapak Ibu ya. Di saat saya minta pulang kepada Tuhan karena saya dalam titik terendah menurut ukuran saya. Lalu dipendamkannya lagi setelah ditemukan, dia menemukan, dipendam lagi karena menemukan sesuatu harta yang luar biasa. Oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Intinya, yang dia temukan itu tidak sebanding dengan seluruh harta yang dia miliki. Dia menjual seluruh miliknya. Ya kan, kalau sampai orang menjual
Bisa sampai rumah makan. Mungkin rumahnya dijual, mobilnya dijual, kebunnya dijual, semua dijual. Dia bela-belain untuk membeli ladang ini. Karena di situ ada harta yang terpendam, yang tak ternilai harganya, yang melebihi dari harga semua yang dia jual. Sama Bapak Ibu. Kalau hari ini kita berbicara tentang kerajaan surga. Damai sejahtera itu adalah tentang harta yang terpendam. Kejar itu Bapak Ibu, cari damai sejahtera itu. Jangan lari dari pergumulan. Justru di pergumulan itu engkau akan menemukan, kalau saya katakan, sesuatu yang tidak semua orang dapat memperoleh. Bagaimana tidak? Di saat orang sudah tidak kuat, di saat orang merasa sendiri, dan bahasanya minta pulang, pengen mati. Di situ justru kita bangga kepada Bapa dan kita jadi kuat. Oke Bapak, siap, aku akan bersamamu selalu. Dan saya baru menyadari, ternyata dia bukan Allah yang di samping kanan saya. Dia bukan Allah yang di kiri saya. Dia bukan Allah yang di depan dan di belakang dan di atas. Tetapi dia Allah yang real menyatu bersama kita. Timbangan air mata kita, kesedihan, kesesaan, dia merasakan. Semakin saya mengenal dia, semakin saya bangga, semakin saya kagum. Semakin setiap saya ketemu Tuhan hari-hari akhir ini. Kalau dulu saya ketemu Tuhan, ambil waktu 2 jam untuk bertemu Tuhan. Waktu Tuhan melatih saya awal-awal selama 10 tahun ini. Saya selalu, Tuhan masih ngomong 1 kata, 2 kata, saya yang banyak bertanya. Saya yang banyak mengungkap. Tapi begitu mengenal Tuhan, setiap masuk hadirat Tuhan, saat saya merasakan dia real hadir bersama doa penyembahan saya, yang ada hanya Bapa, jagai aku, jagai hati dan pikiranku Bapa, supaya tidak salah dalam aku berjumpa dengan Engkau. Pertemuan yang indah ini jagai Tuhan, karena tidak ada satupun yang baik dari seorang Damaris. Bapak Ibu mau mencari kebaikan saya, khotbah ini didengar, bisa didengar sampai ke ujung dunia. Dan saya katakan, bukan saya untuk sok-sok merendahkan diri. Kalau Bapak ingin tahu, saya mengakui di hadapan Bapak Ibu, saya mengakui di hadapan Allah. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya setiap ketemu Tuhan, saya selalu katakan, tidak ada satupun yang baik dari hidup saya. Baik di rumah tangga saya, baik di pelayanan saya, baik di pekerjaan saya, tidak ada satupun yang. Tidak ada satupun bibit yang baik dari Damaris Ida. Tidak ada satupun kasih cinta yang ada di hati saya. Kalau hari ini, saya bisa memiliki kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena panggilan saya memang orang-orang yang di bawah Bapak Ibu. Saya hari ini juga menjadi koordinator di dalam gereja kami, sebagai koordinator di penjara. Jadi setiap bulan, saya berbagi kasih, menyampaikan firman, memberi kekuatan kepada orang-orang yang di penjara. Di situ Bapak Ibu. Kalau saya bisa berbuat kasih, kalau saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya, kalau saya hari ini bisa dalam keadaan fase terendah saya bisa berkata, Bapak, saya Ida bangga sama Bapak. Ida kagum sama Bapak. Jelas bukan dari saya. Dasar manusia, boleh baca di Alkitab. Firman mengatakan tidak ada satupun manusia yang baik. Tidak ada satupun manusia yang benar. Bahkan di Ayub dikatakan manusia adalah sebagai ulat. Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu boleh cari di Alkitab. Manusia itu seperti ulat. Apa itu ulat? Binatang yang menjijikkan.
Binatang yang kalau itu tersentuh tubuh kita, kita akan menjadi gatal karena bulu-bulunya. Itulah manusia. Kenapa diperumpamakan sebagai ulat? Ulat adalah binatang yang menjijikkan. Ulat adalah binatang yang gatal kalau tersentuh. Itulah kita. Baca aja di firman. Benar enggak bahwa manusia itu seperti ulat? Bapak Ibu boleh baca di Ayub. Semakin saya mengenal Tuhan hari ini, setiap ada persoalan, tetap ada. Oh, selalu ada. Untuk naik level yang lebih dalam lagi. Tetapi menyikapinya sudah berbeda. Saya harus bisa menjaga supaya damai sejahtera itu ada. Supaya saya boleh menerima predikat bahwa saya adalah wanita-wanita yang bijaksana. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan, saya boleh masuk perjamuan pesta anak domba. Saya bukan sebagai wanita bodoh yang tertutup. Sepertinya sudah persiapan untuk menyongsong mempelai. 10 gadis ini kan semuanya sama, memakai pakaian menyongsong mempelai, membawa pelita yang sama. Cuma bedanya pelita yang dibawa tidak sama. Tidak cukup yang satu sampai garis akhir. Justru ujian, pergumulan, penderitaan, persoalan itu membuat kita strong. Itu membuat kita kuat. Karena itu Bapak Ibu mari hari ini. Engkau yang sedang mengalami sesuatu apapun. Pakai kacamata surga. Pakai engkau sebagai cara untuk engkau ketemu Tuhan. Untuk engkau mengenal Tuhan. Oh, di situ luar biasa. Sampai hari ini. Saya mulai belajar tidak takut dengan pergumulan. Jadi tidak stres Bapak Ibu. Kalau dulu ada pergumulan, mungkin ada persoalan apa, kita jadi stres, kita jadi mengurung diri, kita jadi menyalahkan kiri kanan. Hari ini tidak. Hari ini kita bisa ngomong, pasti ada kemuliaan di balik itu. Pasti ada tingkat level yang akan Tuhan tingkatkan. Pasti ada satu surprise dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu iya, sudah saya alami 10 tahun terakhir ini. Damai sejahtera itu harus ada. Persoalan boleh datang, tapi kita tetap boleh menyikapi dengan damai sejahtera yang melampaui akal. Melampaui akal harusnya tidak mungkin. Contoh aja, orang sakit yang divonis dokter, usianya mungkin tinggal 1 bulan atau 2 bulan. Disuruh berdamai sejahtera. Tidak mudah Bapak Ibu. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Suaminya narkoba, istrinya narkoba, anaknya narkoba. Anaknya menikah di luar nikah. Anaknya menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan dan akhirnya mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Disuruh tetap damai sejahtera. Karena Bapak Ibu belum mengalami. Tapi coba engkau mengalami, tidak semudah itu. Tapi hari ini, hari di mana Bapak Ibu mendengar firman ini, jadilah 5 gadis yang bijaksana. Kejar. Seperti kita menggali harta yang terpendam tentang damai sejahtera. Itu berbicara tentang kerajaan surga. Di saat hidupmu dari pagi sampai full 24 jam, engkau bisa memelihara damai sejahtera itu. Dan itu bisa kita dapat hanya dari Tuhan. Karena itu sering-sering engkau untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena di saat kita melakukan sehati seirama dengan Dia, Dia Allah yang murah hati. Dia sering mengadakan kejutan-kejutan. Dia sering membalikkan keadaan. Dia sering mengulurkan tongkat perkenanan. Tongkat pembalikan keadaan yang harusnya kita berada dalam pergumulan. Tapi dalam sekejap Tuhan membalikkan keadaan kita. Seperti Ayub. Dalam sekejap dia diubahkan. Dalam sekejap anak-anaknya dipulihkan, dikembalikan lagi. Dalam sekejap hartanya dikembalikan 2 kali lipat bagi yang sedang dalam pergumulan tentang keuangan. Dan Tuhan ingin kita mengejar itu. Kejarlah tongkat perkenanannya. Karena kalau tongkat itu tidak terulur, mungkin bagi Bapak Ibu yang sering ketemu Tuhan, engkau yang sering untuk berbicara dengan Tuhan, menggali tentang kebenaran ini, engkau akan kenal itu apa tongkat perkenanan. Orang tidak mungkin bisa masuk ruang Maha Kudus Tuhan
Engkau tidak mungkin bisa masuk ke tahtanya yang kudus tanpa engkau menerima tongkat perkenanan Tuhan. Ada dua, mungkin saya boleh sharing hari ini. Kalau engkau ingin masuk ruang Maha Kudus Tuhan, di mahligainya Tuhan, berdua dengan Tuhan, hati dengan hati dipadukan, pikiran dan pikiran dipadukan, di mana Allah memberikan hatinya, memberikan rancang-rancangannya, memberikan keputusan-keputusannya, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu ada dua hal. Yang pertama, darah Yesus. Tidak bisa ditawar. Karena itu seringkali setiap saya rindu untuk bertemu Tuhan, saya ambil perjamuan, saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau Bapak Ibu mungkin saya tidak mengharuskan untuk perjamuan kudus, tetapi engkau beriman dengan darahnya. Karena hanya orang-orang tertentu yang kalau Tuhan izinkan kau perjamuan, karena perjamuan itu ilahi, perjamuan kudus itu ilahi. Engkau menyatu dengan dia. Tapi kalau Tuhan perintahkan kau menikmati perjamuan kudus itu, silahkan. Ya, itu pribadi lepas pribadi, pengenalanmu dengan Allah. Kalau tidak, ya tidak usah. Tapi engkau punya iman bahwa tubuh dan darahnya menyatu. Yang kedua, dia harus mengulurkan tongkat perkenan. Seperti Ratu Esther. Zaman dulu raja-raja kalau mau ketemu istri-istrinya, kan istri raja-raja dari zaman dahulu banyak ya. Belum lagi selir-selirnya, begitu gundik-gundiknya, seperti itu kan banyak. Nggak bisa yang namanya istri mau ketemu suaminya seperti kita saat ini setiap hari, nggak bisa. Raja harus mengulurkan tongkatnya terlebih dahulu. Kalau raja itu tidak mengulurkan tongkat, dan engkau menemui raja, hukuman mati. Sama sebenarnya. Kita butuh tongkat perkenanan Tuhan. Kita butuh tongkat pembalian keadaan. Kita butuh tongkat percepatan ilahi di hari-hari akhir Anda. Kalau keadaan kita tidak dibalikkan Tuhan, kita begini-begini aja. Kita umat Tuhan yang mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya begini-begini aja. Tapi kalau engkau menerima pembalian keadaan, engkau yang harusnya tidak ada apa-apanya, engkau diubah menjadi ilahi. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi roh Yesus di dalammu, roh kudus di dalammu, ambil alih seluruh hidupmu. Sehingga engkau boleh menyebut engkau adalah Allah-Allah kecil. Engkau semakin kecil, engkau mengikuti tuntunan roh kudus. Pikiran kita, pikirannya Yesus. Perkataan kita, perkataannya Yesus. Hati kita, hatinya Bapa. Luar biasa. Seringlah ketemu Tuhan. Biarlah firman yang saya sampaikan saat ini berbicara tentang damai sejahtera. Di sesi yang kedua, Bapak Ibu kejar ya damai sejahtera itu. Miliki damai sejahtera itu. Tanya Bapa, tanya Roh Kudus. Ada satu pribadi sebagai guru agung kita, yaitu Roh Kudus. Kalau kita ngomong seperti ini, bagaimana Bu Ida untuk mendengar suara Tuhan? Bagaimana tuh kita bisa kalau kita berbicara seperti saat ini, saya tanya kepada Bu Ida langsung jawab. Tapi kalau berbicara dengan Tuhan, caranya bagaimana? Bapak Ibu, Tuhan punya wewenang. Tuhan punya satu kuasa. Yang penting kita sampaikan, Bapak, aku tidak paham tentang ini. Bolehkah aku memahaminya? Berikan hikmat, berikan pengertian untukku. Amin. Dalam nama Yesus, amin kita berbicara. Sudah. Kadang-kadang Tuhan tidak berbicara saat itu juga. Kadang-kadang nanti hari Minggu, pas kita duduk di gereja, hamba Tuhan menyampaikan tepat seperti yang kita tanya. Atau kadang-kadang tiba-tiba kita membaca satu renungan, dan renungan itu membahas tentang apa yang kita tanya. Tidak harus. Tuhan berbicara dengan segala cara. Kalau Bapak Ibu tanya, bagaimana? Bu Ida menjelaskan tentang berbicara mendengar suara Tuhan. Dulu saya pernah belajar pada seorang pendoa dan seorang yang sering puasa. Waktu mengajar tentang doa dan puasa, saya tanya, bagaimana saya harus bisa tahu mendengar suara Tuhan? Waktu itu guru saya mengatakan seperti ini. Salah dulu beratus-ratus kali. Jadi jangan takut dengan salah. Kalau engkau sudah salah, ternyata bukan suara Tuhan, ternyata suara diri sendiri. Jangan takut. Dari salah itu,
Engkau akan tahu, oh kalau ini ternyata salah ya. Oh begini. Dari situlah kita belajar. Sepengetahuan saya, pendidikan Tuhan. Tidak ada satupun yang instan. Bapak Ibu boleh pelajari di Alkitab. Bapak Ibu boleh pelajari di Alkitab Bapak Ibu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang instan. Biarlah firman yang saya sampaikan tentang khotbah akhir zaman, tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, khususnya tentang damai sejahtera. Karena kalau engkau mau disebut sebagai wanita yang bijaksana, yang saya bahas saat ini, sampai nanti sesi yang keempat, engkau harus memiliki 3 hal. Bapak Ibu harus memiliki 3 hal. Yang pertama, engkau harus menggali, mengerti, memahami tentang kebenaran. Hidup dalam kebenaran, mengerti tentang kebenaran, mencari tentang kebenaran, seperti engkau menemukan harta yang terpendam tadi. Perumpamaan tentang harta yang ketemu di ladang. Semua dijual hanya untuk intinya berharga. Dicari, diingini. Yang kedua, engkau harus memiliki damai sejahtera. Engkau harus belajar tentang damai sejahtera. Engkau harus terus menggali tentang damai sejahtera. Dan yang terakhir nanti sukacita oleh Roh Kudus yang akan saya sampaikan di sesi yang ketiga. Dan di sesi keempat nanti saya akan memberikan satu global keseluruhan tentang khotbah tentang akhir zaman dalam perikop tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Biarlah setelah firman ini Bapak Ibu boleh merenung. Sudahkah damai sejahtera itu ada dalam hidup kita? Semangat ya bagi Bapak Ibu adik-adikku yang dimanapun engkau berada, yang hari ini engkau mendengar firman Tuhan saat ini. Kalau engkau dalam keterpurukan, engkau di dalam keadaan yang terbawahmu, itulah saatnya engkau mengenal Tuhan. Jangan takut, di situ ada harta yang terpendam, di situ ada permata yang tidak ternilai harganya. Di situ engkau akan mengenal dan ketemu Tuhan. Kalau engkau hari ini stres, engkau hari ini lari dari Tuhan, bahkan engkau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan orang-orang menantu, menyalahkan besan, menyalahkan orang-orang terdekatmu, engkau berarti tidak hidup dalam kerajaan Allah. Engkau hidup dalam kerajaan yang kau bangun sendiri. Dalam kerajaan pemikiran manusia yang adalah ulat. Manusia yang adalah benar menurut pemikirannya sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati. Tapi hiduplah dalam damai sejahtera yang melampaui akal. Percayalah, bersukacitalah, selain engkau akan menerima damai sejahtera di bumi ini, engkau akan menerima mahkota kehidupan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Lah orang yang tidak dalam pencobaan, yang hari hidupnya santai-santai, berbahagia selalu, bagaimana engkau bisa kuat? Kalau di depan hari-hari akhir keadaan tidak semakin baik. Karena itu bersukacitalah, berterima kasihlah, sujudlah atas pergumulan yang kau hadapi, atas persoalan yang kau hadapi. Karena engkau dipilih, engkau terpilih untuk menerima mahkota-mahkota kehidupan yang hanya diperoleh bagi orang-orang yang bertahan dan lulus di dalam ujian Tuhan. Begitu. Kita akan tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Meskipun hari-hari ke depan, Engkau mengingatkan untuk setiap kita bahwa tidak menjadi baik. Hari-hari ke depan semakin tidak menentu, Bapak. Tetapi firman-Mu hari ini kami mau menggali tentang kerajaan Allah. Menjadi 5 gadis yang bijaksana, Bapak. Menggali damai sejahtera seperti kami menemukan seperti harta yang terpendam. Kami tinggal semuanya Bapak, kami jual semuanya sesuai yang kau ajarkan dan kami berlari untuk memperoleh harta yang terpendam itu, yaitu damai sejahtera. Tolong bantu kami Bapak. Firman-Mu yang berkata manusia adalah ulat. Manusia tidak ada satupun yang benar. Karena itu kami membutuhkan Engkau. Biarlah belas kasih-Mu, biarlah keputusan Tuhan pada saat ini Tuhan, memutuskan setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan. Kau jadikan kami penerima tongkat perkenanan-Mu, penerima tongkat pembalian keadaan-Mu, penerima Tuhan tongkat percepatan ilahi. Sehingga dalam keadaan apapun Bapak, kami tetap bangga kepada Bapak.
Kami tetap cinta kepada Bapa, kami tetap hormat kepada Bapa, kami tetap mengasihi orang-orang yang tanda kutip Bapa sepertinya menurut pikiran kami yang menyakiti kami. Tapi sebenarnya itu bukan orang-orang yang Tuhan Pak, yang bukan menyakiti kami, tapi orang-orang yang Kau pakai Bapa untuk mendidik kami. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terus ajari kami Bapa, terus ajari kami, terus kemurahan-Mu, kebijaksanaan-Mu selalu hadir dalam hidup kami. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran, akal budi selalu ada di pikiran dan hati kami. Berkati Bapa, seluruh pengurus, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelaksanaan terwujudnya firman Tuhan ini disampaikan dan boleh dinikmati, boleh didengar oleh setiap orang yang hari ini Engkau tetapkan untuk mendengar firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Pakai lebih lagi. Biarlah roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Tuhan turun atas mereka. Jadikan mereka pribadi yang kuat. Pakai mereka naik terbang tinggi di tengah-tengah pergumulan. Berkati juga semua yang mengikuti dari awal, pertengahan sampai akhir firman ini. Kiranya tangan kasih-Mu terulur atas setiap kami yang mengikuti firman ini sampai selesai. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Ada tongkat perkenanan yang Tuhan sedang ulurkan untuk setiap kita. Ada tongkat pembalian keadaan yang sedang Tuhan berikan untuk setiap kita. Surga sedang terbuka di mana kita sedang mendengar firman Tuhan saat ini. Hadirat dan kekudusan Tuhan memulihkan hidupmu. Kekudusan Tuhan menjamah hidupmu. Kesembuhan terjadi, pertobatan terjadi, damai sejahtera yang melampaui akal turun atas setiap kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.